Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya Deandra, apa kabar hari ini? Sehat? Raya, hari ini Bapak pengen lebih banyak mendengar suara Raya ya. Jadi kalau ada suatu hal, direspon aja, komentar aja nggak apa-apa. Pengen lebih banyak dengar suara. Kita langsung buka ya sekarang ya. Bapak izin share hari ini pertemuan yang kedua untuk persiapan OSN-nya. Kita lanjut, kemarin kita sudah 10 nomor. Nanti di minggu depan kita akan bahas tentang yang Australian Competition ya. Kita coba. Oke. Raya Bapak bacain soalnya. Kalau belum disiapin, dengar suara Bapak ya, dengar ya. Kalau belum siapin silahkan. Bapak bacakan soalnya nomor 11. Iwan mempunyai 6 potong kawat yang panjangnya berbeda-beda. Dengan menggunakan 6 potong kawat tersebut, ia ingin membuat kerangka berbentuk segitiga sama sisi. Nah, ini catatannya, segitiga sama sisi. Setiap sisi memerlukan 2 potong kawat. Kemudian dilas. Proses pengelasan tidak menambah atau mengurangi panjang kawat. Apabila panjang kelima kawat diantaranya adalah 25, 29, 33, 37, dan 41 cm, sebutkan semua nilai yang mungkin untuk panjang kawat yang keenam. Oke, mau dicoba atau langsung kita bahas? Coba dulu deh. Raya. Jadi di sini ada 5 kawat yang tersedia. Syaratnya itu tadi harus membentuk segitiga sama sisi. Setiap sisinya itu adalah gabungan dari 2 kawat. Tentukan semua kemungkinan untuk panjang kawat yang keenam. Silakan. Raya Deandra, siswa kelas 5 SD Life School Cibubur. Aslinya orang Jakarta nih Raya. Teman-teman yang mau mencoba menjawab nomor 11 silahkan sambil menunggu. Raya mau mencoba atau 21. Berapa? Ada iklan ya, sensor. Oke, kita berapa Raya? 21 masih. 21 dan 21 aja. 21 dan 45. 21 dan 45. Kita cek ya. Oke. Di sini segitiga sama sisi yang pertama. Kita gambarkan, jelek ya gambarnya. Segitiga sama sisi berarti harus sama semua. Dari 2 kawat. Oke, berarti kita harus pasang-pasangkan ya. Sehingga minimal ada 2 pasang karena ini ada 5. Misalkan 25 dengan 41. Itu kan hasilnya 66. Berarti kita gunakan juga yang sisi lainnya 29 ditambah 37. Itu kan hasilnya 66 juga ya. Berarti tersisa 33. Nah, ini Raya. Liatin. Ada nih Raya. Ya. Tersisa kan 33 nih. Ini pasangannya membentuk sisi yang sama nggak? Sama ya. Maka 33 itu perlu kawat berapa lagi, berapa senti lagi agar mendapatkan segitiga sama sisi. 66 seperti itu, berarti X. Berarti X-nya adalah 66 dikurangi 33 gitu ya. Berarti yang dibutuhkan 33. Raya, bisa dipahami? Ya, jadi kita pasang-pasangkan sehingga sisinya sama. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua ada nggak? Coba Raya. Berapa tambah berapa, kemudian sisanya ditambahin juga, kemudian dapatnya sisi yang sama. Coba. Ada pasangan yang lain nggak? Tadi kan 25 sama 41 nih. Barangkali 25 sama siapa gitu, terus siapanya sama siapa, hasilnya harus sama. Ada?
Enggak. Nggak dengar, Bapak nggak dengar. Cara ngomongnya gini, di unmute dulu, terus baru ngomong, ditahan sedetik. Kalau unmute langsung ngomong jadinya kayak angin lalu, jadi hilang gitu. Berapa, Raya? Enggak ada. Nggak ada. Oke, kita cek. Pasangan berikutnya, misalkan kalau ini kan yang tinggi dengan yang rendah. Kemudian tengah-tengahnya, sebelum tinggi, sebelum yang rendah. Sekarang Bapak mau yang hasilnya puluhan, ini ada Raya nih. 29 ditambah 41 hasilnya berapa? 70 ya? Ada nggak sisi yang lain yang hasilnya 70? Ada. 33 ditambah 37. 70 bukan? 70 kan? Berarti sisi yang belum kita pasangkan siapa? 25 ya? 25 tambah berapa biar jadi 70? Berarti X-nya adalah 70 kurangi 25. Berarti 45. Jadi jawabannya adalah 33 dan 45 cm. Gitu ya Raya ya? Ini 45-nya udah betul, 21-nya. Bisa dipahami Raya? Jadi intinya ada di kita pasangkan agar, kan karena ini ada 5 kawat yang sudah ada, 5 kawat, maka kita hanya mampu untuk membentuknya 2 pasang plus 1 kawat ya. Nah, gimana caranya? Yang 2 pasang ini sisinya harus sama karena akan membentuk segitiga sama sisi. Kemudian yang 1 kawatnya tinggal pasangkan dengan kawat yang tersisa. Bahasanya juga soalnya adalah yang mungkin. Maka kemungkinannya ada 2. Bisa 33 cm atau 45 cm tergantung dari pasangannya. Oke. Raya bagus sekali. Nanti lebih ini ya, lebih teliti, kemudian lebih mau berpikir nalarnya. Jadi jangan gampang menyerah. Gitu ya. Jadi harus diulik dulu. Oke. Lanjut nomor 12. Bapak bacakan soalnya. Gunakan keempat angka 1, 3, 6, dan 9 untuk membuat sebuah bilangan 4 angka sesuai petunjuk berikut. Yang pertama, angka 3 bukan angka ribuan. Angka 9 terletak tepat di antara 1 dan 9. Angka 1 terletak tepat di antara 3 dan 9. Tentukan bilangan yang dimaksud. Silahkan Raya dicoba. Teman-teman juga kalau ingin mencoba silahkan. Yang ingin mendownload soal ini bisa ketik aja di komentar alamat emailnya, nanti dikirim. Jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Sambil menunggu Raya, silahkan untuk mencoba teman-teman. Raya sedang mencoba. Nah, dapat nih. Apa Raya? 6.913. Oke, kita cek ya. Yang pertama, gunakan keempat angka. Kita tersedia atau disediakan angka ini akan dibuat 4 digit. Kita buat kotak deh, atau bebas ya, mau kotak mau strip, mau gayanya begini boleh, bebas, yang penting 4. Yang pertama, angka 3 bukan angka ribuan, berarti 3 nggak boleh di sini ya, nggak boleh di sini ya, 3-nya nggak boleh di sini nih. Oke. Angka 9 terletak tepat di antara 1 dan 6. Angka 9 terletak di antara angka 1 dan 6. Berarti
Kemudian yang kedua, 9 itu antara 1 dan 6 bisa 196 yang penting tengah-tengah atau 691 gitu ya. Kita nggak tahu yang mana. Kenapa? Tiganya bukannya di angka ribuan, tiganya. Angka 3 bukan. Oh iya, ini ratusan ya. Mohon maaf. Ini ratusan. Betul. Kita ulangi. Terima kasih Raya. Ini 4 digit, ini ribuan ya. Ini ribuan. Kalau yang ini ratusan. Ini puluhan. Yang ininya satuan. Oke, terima kasih. Tiganya tidak boleh di sini. Nggak boleh. Oke, kemudian ini 196. Tengah-tengah itu berarti bisa juga 691. Jadi ada 2 kemungkinan. Kemudian kemungkinan yang ketiga. 1 terletak tepat di antara 3 dan 9. Berarti bisa 319. Bisa juga 913. Seperti itu ya. Kalau dia 319, nah sambungin sama yang ini. 9 itu di antara 1 sama 6, berarti 6-nya bisa di sini. 6 itu antara 9 itu di antara 1 6, 6 bisa ke sini. Nah, kemudian ada syarat yang pertama tadi, 3-nya tidak boleh ribuan, berarti ini gagal ya. Jadi kemungkinan yang kedua adalah kemungkinan yang benar. Oke, luar biasa, boleh tepuk tangan buat Raya. Sip. Bagus, hebat. Menjawab dengan benar untuk nomor 12. Oke, kita lanjut Raya. Nomor 13. Nah, ini cukup seringnya kalau di penyisihan, di tingkat kabupaten kota ini lumayan. Nanti kita upgrade pertemuan berikutnya ya minggu depan. Luas persegi panjang ABCD berikut ini adalah 60 cm persegi pangkat 2. Dengan panjang BC 6 cm, jika diketahui bahu ACQ sama dengan RD sama dengan 2 cm, berapakah luas daerah yang diarsir? Dengan gambarnya seperti itu. Silakan tentukan luas daerah yang diarsir ya. Oke. Berapa? Teman-teman juga boleh menjawab. Silakan coret-coret. 18 cm persegi. 18 cm persegi. Oke, sekarang boleh deh Raya yang jelasin gimana, step by stepnya gimana. 60 dibagi 6, 10 habis itu dikurang 2 kali 60 dibagi 6. 60 bagi 6 itu 10. Terus 10 dikurang 4. dikurang 4. Terus berarti kan 6. Terus Raya ngelek. Terus habis 6 dikali 6 kali 6 36. Terus dibagi 2. dibagi 2 18. Terus udah ini jawabannya? Ya, belum. Ayo Raya. Kemarin juga gitu kan. Jadi ketika mendapatkan sesuatu, oke, betul. 40 kurang 18 jadinya berapa? 42 ya. Nah, hati-hati tadi Raya menjawab 18 ya. Itu 18 itu baru yang tidak diarsirnya. Oke, kita bahas pelan-pelan. Raya bisa dengar ya? Tadi agak ngelek Rayanya apa dari Bapak nih? Nggak tahu. Raya bisa dengar? Bisa. Oke, sip. Tipsnya tadi sama seperti pertemuan yang lalu Raya ya. Kadang hal yang kita anggap mudah kita cepet, kitanya terburu-buru. Fokus ke pertanyaan itu penting. Fokus ke pertanyaan. Oke, kita pelan-pelan. Luas persegi panjang ABC berikut ini adalah 60. Semuanya 60 katanya. 60. ABCD ini 60 cm persegi. Panjang BC-nya 6. PJ ini ya. BC ini 6. Nah, berarti otomatis karena luas itu panjang kali lebar, katanya 60.
kemudian panjangnya belum ada, lebarnya 6, tadi ya BC 60, maka panjangnya itu 60 bagi 6, berarti 10. Berarti ini AB-nya itu 10, gitu ya Raya. Raya yang ini nih, betul nih, bagi 6. Kemudian dikurangi 4. Kenapa kurangi 4? Karena ini cekinya 2, RD-nya 2, ini 2, ini 2, maka dikurangi 4, berarti sisanya RQ-nya 6. Jadi RQ yang dimaksud dikurangi 4 itu RQ-nya 10 dikurangi 4 jadinya 6. Kemudian luas yang diarsir itu rumusnya apa sih? Luas arsir itu adalah rumusnya ini luas total dikurangi luas non arsir ya, atau luas yang tidak diarsir. Luas totalnya udah ada, kita tinggal cari luas yang non arsir yang putihnya. Karena yang putih bentuknya segitiga, maka kita harus mencari luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2, alasnya 6, tingginya itu adalah sepanjang lebarnya segini, sama 6 bagi 2. 6 kali 6 bagi 2, 36 bagi 2, 18. Nah Raya tadi baru sampai sini ya, waktu pertama. Oke, kemudian baru luas yang diarsirnya adalah luas total, balik lagi ke sini. Luas totalnya 60 dikurangi 18 sama dengan 42 cm persegi. Oke, jadi Raya tinggal hati-hati dan telitinya aja. Luar biasa Raya, hebat. Lanjut kita nomor 14. Oke, nah ini lumayan nih. Lumayan soalnya Raya. Sebuah kapal berada 50 km dari pelabuhan. Kapal tersebut bocor sehingga air masuk ke dalam perahu dengan kecepatan 2 ton setiap 5 menit. Jika terdapat 9 ton air di kapal, maka kapal akan tenggelam. Jadi kalau udah masuknya sampai 90 ton, tenggelam. Jika ada sebuah pompa di kapal, pompa tersebut dapat memompa air keluar sebanyak 12 ton setiap jam. Berapakah kecepatan minimum kapal agar kapal tersebut tidak tenggelam? Maksudnya berarti dia harus sampai ke pelabuhan gitu ya. Jadi dari jarak 50 km dia tuh pengen sampai ke pelabuhan, jangan sampai tenggelam gitu maksudnya. Berapa sih kecepatan minimumnya? Kalau kecepatan maksimum pasti bisa sampai ya, tapi minimum paling minimal. Silahkan Raya. Kalau udah boleh buka, unmute. Kalau mau dibahas sampaikan aja, Pak, dibahas aja. Bapak menunggu sampai Raya bisa atau Raya pengen dibahas bareng-bareng. Teman-teman yang lain kalau ingin mencoba silahkan. Pelan-pelan dari diketahui, mungkin digambar dulu Raya ya, tipsnya digambar dulu, kemudian di sketsa mulai dari mana, kecepatan atau apa gitu ya. Tapi teman-teman atau Raya jangan coba-coba ini ya, nyeleneh. Itu kenapa bocor kok dipompa, kenapa nggak ada yang berusaha nambal misalkan. Nggak usah pompa nanti kan ya. Kayak apa ya di film SpongeBob ya, kapalnya bocor itu kan SpongeBob jadi yang nutupin bocornya. Oke, jadi ini cukup lah, levelnya cukup hot gitu ya, lumayan ya. Kita nunggu Raya apakah bisa atau ada sedikit kendala, nanti kita bahas bareng-bareng. Buat teman-teman jangan lupa buat subscribe ya jika dirasa bermanfaat. Ini Raya luar biasa. Hari ini Kamis tanggal 21 Juli 2022. Kita mulai belajar pukul 18.30 Raya ya tadi ya. Nanti kita istirahat seperti biasa jam 7 setiap 30 menit, kemudian kita istirahat 15 menit, kita lanjut lagi. Oke, kalau Bapak hari ini Raya capek banget nih, banyak kegiatan tadi pagi. Tapi demi Raya juga mungkin sama ya, capek ya. Full day lab school. Udah atau masih mencoba atau kita bahas? Raya masih coba nih, lagi ngitung-ngitung. 90 ton ini berarti kecepatan ya.
ada apalagi debit air ini, dan seterusnya. Boleh teman-teman sambil ikut berhitung. Kalau sudah dapat boleh komentar. Nanti kita cek di pembahasan apakah jawabannya sama. Kalau kami yang keliru mohon dikoreksi ya. Kadang suka ngeblank, suka sama-sama nggak ngeh ya kalau keliru. Bisa? Atau masih mencoba, atau kita bahas aja bareng-bareng? Nggak kedengeran. Tadi Raya ngomong apa nggak kedengeran Raya? Kenapa? Berapa? Saja. Bahas. Ya. Oke, sip. Bantu Bapak ya, nggak usah di mute. Bapak akan nanya ke Raya, takut Bapak salah juga. Oke, yang pertama kita gambar deh, biar gambar Bapak jelek. Misalkan di sini ada bibir pantai gitu ya, ada menaranya. Biasanya kalau di ujung pantai ini mercusuarnya, misalkan malam, misalkannya lampu. Oke, ada kapalnya di sini, kapal kertas saja. Kapal anak SD ya. Dari zaman dulu Bapak bikin kapal begini terus. Oke, nah dia bocor di sini nih. Bocor tuh masuk ya, airnya bocor, nabrak. Nah, jarak dia kapalnya ke pelabuhan itu adalah 50 km. Cukup jauh. Kemudian kecepatan air yang masuk itu, kalau kecepatan air itu debit ya, debit air. Kecepatan air itu debit. Sama aja. Nah, kecepatannya 2 ton setiap 5 menit. Berarti 2 ton per 5 menit. Oke, kita tulis. Untuk mempermudah, kita akan merubahnya dalam bentuk jam. 5 menit kita rubah ke jam. Jam itu 1 menitnya per 60, berarti 5 per 60 jam. Gitu ya. Betul Raya ya? Maka jadinya 2 ton dikali, atau ini coret boleh, 1/12 dikali 12 per jam. Jadi kecepatan airnya itu adalah 24 ton per jam. Oke, itu yang pertama. Kemudian jika terdapat 90 ton air di kapal, maka kapal akan tenggelam. Jadi batas maksimumnya adalah 90 ton air yang ada di kapal ini. Jika ada sebuah pompa di kapal, pompa tersebut dapat memompa air keluar sebanyak 12 ton. Nah, ini kecepatan pompanya, debit pompanya. Debitnya ini keluarnya, ini masuk air. Ini pompa keluar. Itu 12 ton per jam. Nah, berarti air yang ada di kapal itu kan air yang masuk dikurangi air yang keluar ya. Yang masuknya 24 ton per jam, pompanya tidak lebih cepat daripada yang masuk, berarti 24 dikurangi 12, berarti sama dengan 12 ton per jam. Itu air yang ada di kapalnya. Terus dia jangan sampai 90 ton atau 90 ton pas gitu ya sebelum. Berarti gini perbandingan Raya, kalau 12 ton itu setiap 1 jam gitu ya, maka kalau 90 ton butuh berapa jam? Nah, ini kan perbandingan senilai ya. Kalau 12 ton itu 1 jam, maka 90 ton pasti lebih lama. Maka rumusnya dibagi. Maka X per 90 sama dengan 1/12. Jadi X-nya sama dengan 1/12 kali 90. Agak panjang ya. Perkecil bagi 3-an, 30/4 bagi 2-an, berarti ini 15/2. Jadi waktunya 15/2 jam.
Kalau 15/2 jam belum nyampe itu nantinya penuh. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan sampai selamat ke pelabuhan adalah 15/2 jam. Itu waktunya. Yang ditanya kecepatan, Raya. Kecepatan itu rumusnya apa sih? Kemarin udah kita bahas ya. Kecepatan itu rumusnya adalah Jokowi. Pakai bahasa Indonesia aja. Kalau pakai bahasa Inggris yang satuan standar internasional adalah SVT. Kita pakai Jokowi, jarak, kecepatan, waktu. Berarti kalau mau nyari kecepatan, rumusnya apa, Raya? Kecepatan berarti kalau dalam rumus ini? Oke, jarak bagi waktu. Jaraknya berapa tadi kapal ke pelabuhannya? Berapa, Raya? Jaraknya 50. Waktu minimumnya berapa? 15/2 ya. 15/2 jam, maka jadinya 50 dikali 2/15. Kita perkecil, coret-coret, bagi 5-an, 10/3, jadinya ini 20/3 km per jam. Ini kecepatan minimumnya yang harus ditempuh agar dia sampai ke pelabuhan. Gitu, Raya. Ya, lumayan kan soalnya ya. Kecepatan air. Karena di sini nih, lihat nih, intinya gini, tipsnya, salah satu tipsnya, ketika suatu soal itu mengandung satuan tertentu, itu harus disamakan, ya, kita harus ngeh, apa ya bahasanya, harus peka. Di sini ada 2 ton setiap 5 menit, nah hitungan menit. Di sininya 2 ton setiap jam, nggak sama. Nah, harus kita rubah. Terserah mau jam yang ke menit atau menitnya ke jam, sama aja. Maka Bapak rubah di sini yang 5 menit dirubah ke jam, 5/60 dan seterusnya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, Raya. Untuk nomor 14 jawabannya adalah 20/3 km per jam, atau 20/3 itu berapa? 20 bagi 3 itu 6 ya. 6,6666 km per jam. Oke, kita lanjut. Sebelum istirahat, ini sudah pukul ya 5 menit lagi. Terakhir ya sebelum istirahat, 15. Beberapa siswa akan, nah ini lumayan juga. Beberapa siswa akan menginap di suatu wisma atau suatu kosan, suatu hotel gitu ya. Tersedia beberapa kamar kosong. Jika setiap kamar diisi 3, maka terdapat 5 siswa yang tidak mendapatkan kamar. Jika setiap kamar diisi 4 siswa, maka terdapat 2 kamar yang tidak terisi atau kosong. Banyaknya siswa yang akan menginap di wisma tersebut paling sedikit adalah, oke, silahkan Raya. Ini konsep aljabar nanti nih, ya teman-teman ya. Konsep aljabar, ada pemisalan, ada variabel nantinya dan seterusnya. Oke, silahkan Raya coba dulu. Kita di record nggak sih? Record ya. Silakan teman-teman juga boleh menjawab. Gimana ya teman-teman ya? Beberapa siswa akan menginap di suatu wisma. Jika setiap kamar diisi 3 siswa, maka terdapat 5 siswa yang tidak mendapat kamar. Jika setiap kamar diisi, maka mana setiap 4 siswa ya. Raya masih mencoba. Nanti kita akan bahas.
Bisa, Raya? Belum, masih mencoba. Dikit lagi silahkan, Raya. Pasti bisa, Raya pasti bisa. Pelan-pelan, hati-hati, tetap fokus, tapi tetap cepat gitu ya, cepat, teliti, karena ini lomba. Dan seterusnya. Kayaknya udah ketemu nih, dikit lagi nih Ryan. Kata kuncinya aljabar itu kalau diturunkan lagi model matematika pemodelan ya. Model matematika pemodelan. Jadi gimana kita memodelkan bentuk cerita ini ke dalam kalimat-kalimat matematika. Nah, itu intinya. Jadilah nanti bentuk aljabar. Udah? Udah atau masih mencoba atau mau dibahas? Masih coba berarti. Berapa Raya? Bisa? Oke, kita bahas ya. Berapa? 20. Hah? 20. 20. Kita cek ya. Oke. Beberapa siswa akan menginap. Kita misalkan ini model matematika nih. Siswa mau modelnya apa? Mau dimisalkannya apa? Misalkan siswa S aja ya. Biar ingat siswa kata depannya. Tersedia beberapa kamar kosong. Kamar kita misalkan K. Gitu ya. Kalau pakai logika kadang kita nggak sampai, atau kalau sampai juga kadang kita nggak yakin. Nah, maka untuk meyakinkan itu kita harus menggunakan metode matematika aljabar ini, Raya, gitu, biar pasti. Tersedia beberapa kamar kosong. Jika setiap kamar diisi 3, misalkan kamarnya ada 10, Raya. Kalau diisi 3 berarti orangnya ada berapa? 30 ya. Dikali berarti kejadian yang pertama tuh gini, banyaknya siswa adalah sama dengan 3 kali banyaknya kamar, maka terdapat 5 yang tidak mendapat kamar, ditambah 5 orangnya masih di luar. Itu persamaan yang pertama, dari kalimat yang pertama nih. Jika setiap kamar diisi 3, maka terdapat 5 siswa yang tidak mendapatkan kamar. Nah, itu artinya siswa sama dengan 3 kali kamar tambah 5. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jika setiap kamar diisi 4 siswa, berarti S sama dengan 4K, gitu ya. 2 kamar tidak terisi, berarti kamarnya 02. Berarti dalam arti begini, 4K, K-nya dulu dikurangi 2, kamarnya dulu dikurangi 2, baru dikali 4. Ini kalimat yang kedua. Berarti S-nya sama dengan kalimat yang kedua, 4K dikurangi 8. Nah, dari kalimat yang pertama dan kedua itu pasti jumlah siswanya sama. Siswa sama dengan siswa, gitu ya. Siswa kedua pasti sama. Maksudnya cerita kedua akan sama dengan siswa kelompok pertama. Oke, Raya sambil nyari boleh. Siswa yang kedua, kejadian kedua, 4K min 8 pasti akan sama. Ini kan orangnya sama juga ya. Jadi pasti sama. Kejadian yang pertamanya adalah 3K tambah 5. Operasi aljabar, 4K-nya tetap di sini, 3K-nya pindah ruas, jadinya negatif 3K gitu ya, Raya. Kemudian 5-nya tetap, negatif 8-nya pindah, jadinya positif 8. Jadinya ini K sama dengan 13. Nah, ini Raya. Kamarnya 13. Tapi jawabannya bukan 13. Hati-hati. Yang ditanya adalah banyaknya siswa. Berarti terserah mau pakai kejadian yang pertama atau yang kedua. Misalkan saya ke sini. Kejadian yang pertama berarti siswa sama dengan 3K tambah 5 gitu ya. Berarti 3 kali 13 tambah 5. 39 tambah 5, 44. Mau pakai kejadian yang kedua sama aja harusnya. Siswa sama dengan 4K kurangi 2. Boleh. Berarti 4 dikali 13 kurangi 2 itu 11. 11 kali 4,
44. Oke, jadi jawabannya untuk soal ini adalah 44. Begitu Raya ya. Jadi yang penting itu adalah modelnya tadi. Terus penafsiran kita terhadap kalimat-kalimat berubah menjadi bentuk matematika, model matematika ini nih. Yang penting itu yang ini, kalimat 1 sama kalimat 2 berubah menjadi bentuk matematika. Raya begitu bisa dipahami ya? Raya? Bisa. Oke, sip. Nanti ingetin ya ke mama atau ke bunda. Manggilnya mama atau bunda? Atau ibu? Bunda. Ingetin ke bunda coret-coretannya filenya dikirim gitu ya, takut lupa. Oke, teman-teman yang mau soalnya juga boleh komen di komentar. Terima kasih, kita istirahat dulu Raya 15 menit seperti biasa. Kita mulai sekarang 19.05. Kalau Raya udah cukup istirahatnya mungkin 19.15 kita mulai lagi atau 19.20. Terima kasih, kita istirahat dulu. Saya share dulu teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Oke, kita mulai lagi. Raya, kita lanjut ya. Tadi sampai nomor 15. Sekarang nomor 16. Oke. Kita share lagi. Nomor 16. Nah, ini gampang banget ya. Udah sering Raya main ini. Hari ini hari Kamis. Hari ini hari Kamis, betul ya. Hari ini hari Kamis. 2022 hari lagi adalah hari. Nah, ini soal tipe ini biasanya disesuaikan dengan tahun pengerjaan soal. Kalau teman-teman ikut lombanya 2023 biasanya gitu. Seperti itu. Tapi ada perbedaan dengan soal kata-kata ya, misalkan di mute loh, kayak unmute loh. Udah. Hari apa Raya? Nanti Bapak kasih contoh yang lain yang berbeda tapi serupa tipenya. Hari apa? Ini sering banget lah di lomba-lomba OSN, KSM, kemudian lomba-lomba dari SMA, dari MTS gitu ya, universitas, lembaga tertentu ini sering banget tipe ini mah. Jadi wajibun, kuduun, fardu. Udah? Hari Rabu. Benar. Kita cek bareng-bareng ya. Takut Bapak yang salah. Hari ini hari Kamis. 2022 hari lagi adalah hari. Karena satu minggu itu ada 7 hari, maka 2022 dibagi 7 gitu ya. 20 bagi 7, 2, 14. Dikurangi 6, 62 berarti 8. 8 kali 7, 56. 56, 6. Masih 62 lagi. 62 bagi 7. 62, iya betul, 62 bagi 7, 8 lagi. 56. Sisa 6. Sisa 6 ya. 6. Berarti 6 hari kemudian dari Kamis adalah Kamis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ih, keren Raya. Hebat, jawabannya A. Oke, tapi Bapak pengen ngecek. Ada soal gini, Raya. Misalkan ada huruf bimbel matematika, misalkan Raya, boleh tulis di bukunya. Bimbel matematika. Katanya ini berulang terus nih. Bimbel matematika, bimbel matematika, bimbel matematika, bimbel matematika. Nah, kira-kira huruf ke 2022 itu huruf apa? Huruf apa? Silakan teman-teman berlatih dengan kalimat yang lain ya, misalkan saya cinta matematika. 2022 huruf lagi huruf apa? Atau 2025, terserah. Bikin soal sendiri, jawab sendiri. Bimbel matematika.
Jadi saya akan hubungkan apa bedanya soal ini dengan soal yang tadi hari. Bedanya apa? Ada sedikit perbedaan. A. Oh, ini ya. Oke, kita bahas. Bapak mikirnya tadi dibagi 7. Bimbel matematika ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bukan? Raya, 16? Ya, 16. Berarti sekarang 2022 dibagi 16. Oke, bareng-bareng ya teman-teman. Kalau ada yang salah diingetin. 1, 16. Ini 4, 42. 42 itu berarti 2 ya. 42 berarti 32. 10. 10, 102 bagi 16. 5 aja 80. 80 tambah 6, 96. 96, 16 nggak bisa. Jadi berapa nih? 6 ya. 6. Lanjut di sini 102, 96. 46, sisa 6. Sisanya sama 6 ya? Betul Raya? Apa ada yang salah nih? Sisanya 6 bukan? Berarti bukan A dong. Apa ada yang salah Bapak yang takut Bapak salah? 2022, 16, 42 betul. 32 betul, 10 itu kali 6, 96 betul. Sisanya 6 betul Raya. Jawabannya apa berarti? Untuk yang bimbel matematika? Apa Raya? Halo, jawabannya apa? L. Oke, betul jawabannya L. Nah, bedanya adalah kalau yang hari itu adalah hari setelah. Ya, setelah. Jadi Kamisnya nggak dihitung 1, tapi kalau huruf mulai dari huruf depannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bukan dari B-nya, jadi dari awal. Jadi karena sisanya 6 adalah jawabannya L. Nah, Raya hati-hati tadi berarti sisanya 8 ya. Hitungnya yang ini. Ya. Enggak, sisanya tadi 14. 14. Oh, banyak. Ini 14. 6 kan? Yang tadi. Ini bener nggak? Bapak bener nggak ini hitungan ini? Benar ya. Oke, sip gitu ya. Mudah-mudahan jadi ilmu atau ada tips-tips tertentu silahkan dipelajari, diterapkan di soal-soal yang setipe. Oke, kita next. 17 masih teori bilangan. Jadi akan berulang teori bilangan, aljabar, terus geometri gitu ya, bolak-balik. Lomba-lomba. Hasil kali 2 bilangan adalah 84. Dan rata-rata 2 bilangan tersebut adalah 10. Maka berapakah selisih kedua bilangan tersebut? Silakan Raya. Teman-teman yang mau ikut menjawab juga boleh. Nah, enggak ditunggu. Delapan gimana? Ceritain. Jawabnya gimana? Gimana Raya? Awalnya gimana? Bantu teman-teman dong buat mengerti soal ini gimana? Hasil kali 2 bilangan adalah 84, berarti apa? Berarti gimana? Atau coba-coba atau nalar langsung ke bilangan tertentu? Jumlah 2 bilangan.
Yang Tahu dah? Mm-mm. yang dikali dulu dengan Mm-mm. Yang ininya 4, satuannya 4 berarti apa? yang kalau di dua bilangan yang kalau dijumlah hasilnya 20 kalau dikali 80. Mm-mm. Apa tuh? Apa aja tuh? Jadi bilangannya apa aja? Bilangan yang pertama apa? Bilangan yang kedua apa berarti, Ray? 6, 14. 6 sama 14. Oke. Kita cek. 6 dikali 14, 84, betul. Terus rata-rata dua bilangannya 10. Kenapa tadi 20? Oh, 20 tuh jumlahnya ya. Oke, sip. Raya tuh jauh ya pikirannya. Jadi maksudnya menjelaskannya langsung to the point ke langkah-langkah yang lebih jauh. Tapi kita perlu secara detail Raya ya biar tahu ya. Hasil kali info yang pertama. Kalau Raya tuh di loncat ada info-info yang Raya nggak perlu, jadi langsung ke info yang jauhnya gitu. Dua bilangan adalah 84. Bilangannya belum ada, misalkan kita misal dulu. Bilangan yang pertama adalah A, bilangan yang kedua B misalkan. Berarti A dikali B sama dengan 84. Boleh juga pakai logika, boleh. Oke, ini kalimat yang pertama. Jadi kita harus biasakan model matematika gitu ya, Raya. Dua bilangan tersebut rata-ratanya 10, berarti A tambah B dibagi 2 sama dengan 10. Tadi Bapak nggak ngeh malah. Kamu bilang sama dengan 20 dari mana? Oh ya rata-ratanya kan 10, maka A tambah B-nya sama dengan 10 kali 2, 20 gitu ya. Nah, terus maka berapakah selisih kedua bilangan tersebut? Nah, dari sini kita bisa mendapatkan persamaan yang lain A sama dengan 20 min B. Kemudian kita substitusi ke sini. Sehingga A-nya kita ganti jadi 20 min B sama dengan dikali B sama dengan 84. Didapatlah 20 kali B, 20 B min B kuadrat sama dengan 84 min 4 ya. Kalau ditulis kalimat lainnya adalah B kuadrat kali negatif ya. Dikurangi 20B, 84 jadi negatif, pindah ruas jadi positif. Nah ini namanya pemfaktoran nanti. SMP ada nggak ya? Atau SMA ya? SMP. Ini B kalau ditambah, betul ujung-ujungnya tadi logikanya, ujung-ujungnya adalah kalau dikali keluar 84, kalau ditambah harus 20. Apa bilangannya 84 ya? Balik lagi 6 sama 14. Oke. Jadi negatif 6, B negatif 14 sama dengan 0. Maka B sama dengan 6, B sama dengan 14. Oke, sebetulnya balik lagi ke sini ya, Raya langsung di awal. Sip, bagus, betul. Jadi hasil kali dua bilangan 84, rata-ratanya 10, bilangannya adalah 6 dan 14, maka selisihnya berarti A dikurangi B atau B kurangi A, yang mana yang besar, atau selisih itu mutlak dari pengurangannya. 6 kurangi 14 itu 8. Oke, sip, betul Raya, hebat. Lanjut. Reza selalu pergi ke klinik kesehatan setiap 13 hari sekali. Sedangkan Adam selalu pergi ke klinik kesehatan setiap 21 hari sekali. Ini hampir setipe sama yang hari Kamis tadi ya. 2022 hari lagi. Jika suatu hari mereka tidak sengaja bertemu di klinik pada hari Rabu, nah sama. Pada hari apakah mereka akan bertemu lagi? Silakan, Raya.
Berapa Raya? Belum. Oh, belum. Silakan teman-teman yang mau mencoba, boleh. Hari apa ya? Harus dipakai konsep apa ini kalau soal seperti ini? Teman-teman yang mau mencoba juga silahkan. Yang mau soalnya boleh diketik di kolom komentar, mau alamat emailnya ini, nanti saya kirim. Tapi jangan lupa subscribe. Dikit lagi 1000 soalnya. Udah, saya Rabu. Tadi bilang Rabu bukan? Iya. Oh iya, coba kita bahas ya. Langkah awalnya diapain dulu nih? Apa nih 13 hari, 21 hari, nyari apanya dulu? KPK. KPK dari 13 dan 21 berapa? Karena tidak ada persekutuannya berarti langsung dikali aja ya. Karena 13 itu prima berarti berapa KPK-nya? 273. 273. 1 gitu ya, manualnya begini teman-teman ya. Oke, sip. Kemudian sama kayak soal nomor berapa tadi ya? Nomor 16, nomor 17 lupa. 16 ya kayaknya ya. Karena ini bertemu kembali, maka seminggu itu ada 7 ya, bagi 7 aja. Maka ini 3, 2, 1, 6, 6, 3, 9 ya. Habis dong. Kalau habis itu artinya apa? Berarti di hari yang sama ya? Iya, betul. Berarti karena dia bertemu di hari Rabu, karena habis, sisanya itu 63 lagi ini, 0, maka kembali di hari yang sama. Contohnya gini deh, teman-teman ya, kalau yang bingung, kenapa kalau 0 itu kok hari yang sama? Misal, sekarang tanggal 1, hari Rabu, 7 hari lagi, berarti kan Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. 7 hari ke depan adalah hari yang sama. 7 bagi 7 kan habis sisanya. Sisanya nggak ada. Oke gitu ya. Jadi kalau sisanya habis itu kembali di hari yang sama. Sip. Intinya ada di KPK. Nah ini balik lagi Raya ini pemodelan aljabar. Tadi yang soal kamar itu yang tadi belum tepat ya. Sekarang silahkan dicoba. 3 tahun lalu usia Ahmad setengah dari usia Bilqis. Usia Niswa sekarang sama dengan usia Ahmad 4 tahun lalu. Berapakah jumlah dari usia mereka sekarang jika tahun depan usia Bilqis sama dengan 3 kali usia Niswa? Silahkan, pemodelan matematika, aljabar nanti ujungnya. Silakan, ya. Teman-teman yang ingin mencoba, coret-coret dulu aja sambil nunggu. Nah, coret-coret mulai sebisanya, atau bahkan nanti teman-teman yang lebih duluan, nggak apa-apa. Nanti kita tunggu pembahasannya apakah jawabannya sama. Jadi jangan nunggu jawaban dulu baru dicoret-coret. Coret-coret dulu aja sambil mengisi waktu.
Oke, jangan lupa teman-teman subscribe. Toing, 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 ya. Agar channel kami terus berkembang. Jadi semangat gitu kalau subscribernya banyak. Kita biasanya waktu 1 jam itu dapat 10 nomor ya. Kayaknya rata-rata biasanya segitu. Sekarang sampai nomor 19, kita tersisa waktu sekitar 5 menit. Ya, mungkin sampai nomor 20. Jadi bagaimana maaf kata-kata ini, cerita ini kita tuangkan dalam bentuk matematika, itu namanya pemodelan. Kalau teman-teman atau Raya pengennya pakai nalar, mangga, misalkan coba-coba kalau ini gini ini bisa. Tapi kalau coba-coba itu, kalau nalar itu kadang kita sendiri ragu, ini nalar kita bener nggak gitu ya. Coba-cobanya sampai kapan kalau coba-coba. Tapi kalau pakai pemodelan dan operasi aljabar nantinya itu dengan sistematis itu tek 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 tek, itu pasti selesainya ujungnya ada gitu. Jadi kelemahan dari nalar itu kalau kita nalarnya nggak mantep, kita ragu dengan nalar kita sendiri. Kalau pakai coba-coba, coba-cobanya sampai kapan? Apa 1 kali ketemu, 2 kali, 3 kali? Kalau 1 kali ketemu enak ya. Tapi kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi nalar dengan coba-coba itu adalah menjadi salah satu alternatif cara. Gitu ya. Kalau tidak bisa dengan cara matematikanya, daripada diem, nggak tahu jawabannya apa, ya coba gitu. Berapa? 47. Kita coba bareng-bareng ya. 3 tahun lalu, kalau 3 tahun lalu itu berarti umur kita, oke, lupa. Model dulu. Di sini ada 3 orang ya. Ahmad, kita misalkan A aja, boleh. Kemudian ada Bilkis, kita misalkan B. Kemudian ada Niswa, kita misalkan N. Mau C juga boleh, biar urut ABC. Oke, baru kita pemodelan. 3 tahun lalu usia Ahmad setengah kali dari usia Bilkis. Berarti Ahmad dikurangi 3, karena kan 3 tahun lalu ya. Gitu ya Raya. Sama dengan setengah dari usia Bilkis. Bilkisnya juga 3 tahun yang lalu, berarti kurangi 3. Gini nulisnya. Terus kita rapihin dulu. Dikali 2 aja deh, biar nggak ada per setengahnya. Per setengah kan bikin ini ya, bikin repot ya. Jadinya ini 2A dikurangi 6. 2 bagi 2 habis, tinggal buka B-3. Kita jadikan persamaan 2 variabel. B-nya pindah ruas, jadinya negatif B. Negatif 6-nya pindah ruas, jadi plus 6. Negatif 3 tambah 6, jadinya 3. Kita dapat informasi yang pertama begini. Info yang kedua, usia Niswa sekarang, berarti Niswa sekarang, itu berarti N-nya aja. Sama dengan usia Ahmad 4 tahun lalu, berarti Ahmad dikurangi 4, gitu ya. Kalimat yang kedua. Mau seperti ini boleh, atau kita rubah jadi N dikurangi A sama dengan negatif 4. Nggak enak, ini negatif 4, kita kali negatif. Jadinya A dikurangi N sama dengan 4. Ini kalimat yang kedua. Terus, kalimat yang ketiga. Berapakah jumlah dari usia mereka? Nanti yang ditanya adalah jumlahnya. Jika tahun depan itu berarti tambah 1 tahun. Usia Bilkis, kalimat yang ketiga, berarti Bilkis ditambah 1 karena tahun depan.
sama dengan 3 kali usia Niswa. Berarti Niswa juga tambah 1. Jadinya B tambah 1 sama dengan 3N ditambah 3 kali 1, 3. Dapatlah di sini B dikurangi 3N, operasinya sama seperti yang lain ya. Kumpulkan antara variabel-variabel yang ada, 1 pindah ruas, jadinya 3 kurangi 1, 2. Ini dapat. Jadi kita dapat 3 persamaan. 2A negatif B sama dengan 3, dan seterusnya. Oke, kita eliminasi antara kesininya ke atas ya. Kita eliminasi antara persamaan yang pertama dengan yang ketiga. 2A dikurangi B sama dengan 3 dengan B min 3N sama dengan 2. Nah, kita lihat yang samanya B. Udah sama koefisiennya. Raya, Bapak tanya. Raya udah pernah belajar tentang eliminasi, substitusi? Raya, udah? Oke, berarti nyambung ya. B-nya udah sama, maka kita jangan dikurangi karena ini negatif dengan positif. Kalau dikurangi itu malah negatifnya nambah. Kita tambah aja. 2A nggak ada temannya, berarti 2A. Negatif B tambah B habis. N nggak ada temannya, negatif 3N turun. Sama dengan 5. Ini persamaan keempat. Sekarang tersisa persamaannya 2A, 3N. A dengan N. Nah ini, A dengan N. Berarti sekarang 4 dengan 2. A min N sama dengan 4. Karena tidak sama, ini 4 dengan 2 maksudnya ya persamaannya 4 dan 2. Karena koefisiennya nggak sama, kita kalikan silang, yang 2 kali 1, yang 1 kali 2. Jadinya 2A dikurangi 3N sama dengan 5. Yang bawah kali 2, 2A dikurangi 2N sama dengan 8. Kita kurangkan, negatif 3N dikurangi min 2N jadinya negatif N, 1N, 5 kurangi 8 jadi negatif 3. N-nya sama dengan 3. Oke, kita dapatkan N. N-nya 3 tahun. Kemudian kita bisa mencari yang lain. Nah, katanya A min N sama dengan 4. A min N sama dengan 4. Untuk yang persamaan kedua ya. A-nya itu 3 udah dapet. Jadi A min 3 sama dengan 4, maka A-nya sama dengan 4 tambah 3, 7. A-nya 7, N-nya 3. Kita bisa mencari B. B-nya itu adalah nyambung ke persamaan ketiga, B min 3N sama dengan 2. N-nya itu 7, berarti ini 21. Oh, kok N-nya 7? N-nya mana? Oh, N-nya 3 tadi. 3 berarti 9. 9, 2 sama dengan 2. Berarti B sama dengan 11. Berarti jumlah merekanya tadi A-nya itu 7, Raya. Kemudian B-nya itu 11. Kemudian apalagi A, B, dan N. N-nya itu 3, maka didapat jawabannya adalah 21, Raya ya. Bisa dipahami ini? Ya, jadi permasalahan dari soal ini itu adalah pemodelan sama dengan yang tadi soal kamar dengan siswa, sisa, eliminasi. Jadi kalau ada 3 persamaannya, eliminasinya gini, eliminasinya banyak. Pasangan-pasangan nanti kita akan belajar lebih jauh deh tentang eliminasi. Mungkin kapan-kapan kita bahasnya ini ya, bahas materi ya, nggak melulu tentang soal ya. Nanti kita akan mendalami materi kemudian latihan soal, jadi nggak soal terus gitu. Diingatkan nanti kita akan bahas tentang eliminasi ya. Setuju ya, gitu ya. Boleh begitu, kapan-kapan kita materi bukan soal. Oke, gitu ya. Terakhir, nah ya, nomor 20, hasil kali dari, oke, yang tadi paham ya, bisa ya, diikuti ya. Oke, sekarang nomor 20, hasil kali dari 120 dan bilangan A merupakan kuadrat sempurna. Nilai terkecil dari A adalah, silahkan Raya.
Bisa? Berapa Raya? Teman-teman juga boleh coba, silahkan. Hasil kali dari 120 dan bilangan A merupakan kuadrat sempurna. Nilai terkecil A adalah 30. Gimana caranya? Kata Raya 30. Oke, kita bahas aja ya, karena waktunya udah mepet nih, bentar lagi. 120 dikali A itu katanya bilangan kuadrat. Nah gini aja, 120-nya kita pecah Raya. Ada bilangan kuadrat apa aja di 120 faktornya. Kita bagi dengan, karena ini kuadrat, bilangan kuadrat 4 ya. Bilangan kuadrat kan 4 kan? 120 bagi 4 berapa? 30 ya. Nah, di dalam 30 ada bilangan kuadrat lagi nggak? Ada nggak, Raya? Bagi bilangan kuadrat itu 4, 9, 16, 25. Nggak ada ya? Nggak ada, oke. Berarti Raya betul, luar biasa. Karena 4 itu sudah bilangan kuadrat, jadi 120 kita rubah dengan 4 kali 30. Karena ini 4 itu sudah 2 kuadrat, 30-nya tidak ada bilangan kuadrat dalam, maka dikali A agar ini menjadi bilangan kuadrat, maka A-nya harus 30 sehingga menjadi 30 kuadrat, sehingga didapatlah bilangan kuadrat sempurna. Oke, luar biasa Raya. Hari ini PR-nya adalah, atau apa ya, catatannya adalah, catatan aja deh. Catatan itu harus lebih hati-hati, fokus terhadap pertanyaan pengennya apa, kemudian jangan gampang menyerah. Tadi PR-nya, pertemuan berikutnya kapan-kapan deh, kita akan bahas tentang materi ya, tidak soal. Jadi kapan-kapan kita harus ada materi khusus yang Bapak rasa Raya perlu diperbaiki, atau Raya boleh mesen, Pak pengen bahas tentang ini, boleh. Gitu ya Raya, cukup hari ini ya. Sudah pukul 19.50 lebih. Kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman yang mau mengikuti video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, terima kasih. Raya boleh live Zoom. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, dukung channel kami. Assalamualaikum.